avometer digital termurah se-online store guys. Ini dia barangnya. Tara, yuk kita lihat. Nah, DT830P. Kenapa saya bilang termurah? Saya udah scroll di online store ya. Dapatnya ini harganya 26.000 guys. Sudah dapat multimeter atau avometer digital. Nah, harganya murah. Yuk kita coba, kita dapat apa saja dan kita tes alatnya benar-benar berfungsi apa enggak ya. Kalau melihat gambarnya dia bisa DC, AC, DC ampere dan seterusnya guys. Ini seperti menu avo pada umumnya ya. Terus kemudian ini spesifikasinya, DC-nya 2 digit, plus minusnya 0,5%, mulai dari milivolt sampai 1000 volt. Kemudian kalau maksimal inputnya 1000, kalau ini AC maksimal 750, kalau DC ampere 10 ampere maksimal. Sama resistor ini kita bisa ngecek, kalau ada dioda juga kita bisa ngecek, transistor juga bisa cek. Harusnya ini standar menu sudah ada di sini ya guys ya. Cuman 26.000 ini dapat apa? Nah, ini dia barangnya guys. Kita keluarin semua. Oke, kita dapat alat multimeternya ini sama kabel atau testernya plus minus. Kita lihat di dalamnya, di dalam manual ya standar guys ya, sudah dapat lengkap tuh. Kalau buat yang suka ngoprek dan pemula dengan budget minimalis, bisa nih dicoba beli ini. Nah, multitester ini berarti range harganya itu bervariasi ya guys ya, mulai dari 26.000 yang paling murah ini sampai di angka jutaan ada guys. Kalau kita ngeliat di online store nih, harganya lumayan mahal juga. Ini ternyata sudah ada baterainya guys. Bayangin, 26.000 sudah dapat baterai di dalamnya guys. Jadi harusnya langsung bisa nyolok ini, langsung bisa nyala. Yuk kita tes saja. Yes, luar biasa guys. Kita nggak perlu beli baterai lagi ya. Berarti 26.000 itu sudah termasuk baterai kotak yang ada di dalamnya. Oke, kita pasang lagi ya guys ya, karena saya nggak tahu, saya pikir ya nggak ada baterainya, makanya saya belikan terpisah ya, cari yang murah. Oke, kita pasang lagi. Nah, kita tes saja habis ini fungsinya guys, sesuai dengan harapan apa enggak. Yang jelas avo itu kan buat ngecek ampere, volt, meter, tahanan dan seterusnya ya. Nah, nanti kita tes saja sesuai apa enggak. Oke, ini kita pasang saja guys, langsung. Nah, yang pertama nanti kita tes menggunakan DC. Oke, untuk COM negatifnya kita pasang di sini. Oke, untuk volt, ohm dan miliampere kita pasang di sini guys. Nah, kalau kita mau ampere DC, masangnya di sebelah sini ya guys ya. Oke, saya tunjukin bedanya ini dengan ini ya guys ya. Kalau dari bacaannya ini nomor 4, ini sebagian besar kita menggunakan nomor 4 ya. Volt, ohm, miliampere semuanya menggunakan konektor nomor 4 untuk plusnya. Kalau minnya nomor 3. Nah, untuk yang nomor 5 khusus digunakan untuk yang 10 ampere. Jadi kalau kita mau ngecek 10 ampere DC, kita menggunakan yang nomor 5. Selain itu kita menggunakan nomor 4 ya guys ya. Oke, langsung saja. Oke guys, yang pertama kita coba tes DC voltasenya ya guys ya. Saya set di 20 DC volt. Ini angkanya sudah 0. Kalau kita konekkan langsung tetap 0. Nah, baterai ini kan 9 volt ya. Coba kita tes angkanya berapa. Ini baterai baru. Kita coba tes ketemunya angkanya berapa. Untuk ngetes alat ini
oke apa enggak. Harusnya angka yang keluar adalah 9 ya, keluar guys, minus 9 karena saya konektornya kebalik. Jadi kalau kita plusnya di sini, nah ini 9,6. Jadi di atas 9 berarti baterai ini normal dan alat ini oke digunakan untuk mengetes DC volt. Kita coba ulangin sekali lagi. Ini minusnya, ini plusnya. Ya, 9,6 defaultnya kita dapat baterai baru. Nah, yang kedua kita coba tes menggunakan baterai alkalin yang 1,5 volt. Harusnya pembacaannya minimal 1,5 volt ya guys ya. Kita cek tetap settingan 20 DC voltnya. Kita tes apakah akurat pembacaannya. Ya, 1,6. Jadi di atas 1,5 baterai baru oke, normal. Artinya alat ini benar-benar bisa membaca di angka 1,5. Ini 20 volt, kondisi baterainya penuh sesuai dengan petunjuknya. Ini minusnya di sini ya, nggak mau error ya. Jadi harus kita naikkan menjadi 200 volt karena maksimal 20 volt DC. Jadi kita pasin 200 volt, kita naikin, kita cek angkanya berapa. 20,3 guys. Jadi kalau kita melakukan pengukuran dengan voltase di atas yang ditentukan, dia akan error. Jadi sebaiknya dinaikkan, kemudian angkanya kebaca nih 20,4 atau 20,3 volt. Artinya baterai ini sesuai ya, dan alat ini saya kira masih akurat gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke fungsi yang lainnya. Kita tes ke fungsi ohm ya guys ya. Ini kita tes angka pertama 1. Nanti kalau kita connect berarti kan nggak ada hambatan, karena ohm itu untuk melihat resistensi ya guys ya, ada hambatan apa enggak. Kebetulan saya nggak punya resistor, saya punyanya ini guys. Oke, kita coba kapasitor ya guys ya. Ini posisinya kita sortin dulu mulai dari 0. Jadi kalau kita connect pertama biasanya nggak ada hambatan, 0. Setelah ngisi penuh dia akan penuh dan tidak ada arus lagi, sehingga posisinya seperti hambatannya full 100%, artinya tidak terkonek sama sekali. Ini semakin naik angkanya, lama-lama hambatannya semakin besar, dan setelah penuh kapasitornya dia akan defaultnya seperti posisi tidak disambung. Artinya ini sudah nggak menghantarkan arus lagi, berhenti di situ. Nah kalau kita cek lagi mungkin bisa jadi sedikit ada angkanya arus sebentar, kemudian kalau penuh dia akan satu lagi gitu ya. Ini fungsi dari kapasitor. Kalau nanti disortkan atau dipakai oleh sistem, dia akan seperti di-connect langsung ya guys ya, gini. Nah ini nanti akan kosong lagi isinya, namanya kapasitor, kemudian akan terisi lagi kalau kita sambungkan plus minusnya. Kira-kira seperti ini guys. Nah kalau sudah penuh nanti dia akan hambatan besar atau seperti tidak terkonek. Itu jadi secara alat ini oke ya guys. Kita tes arahnya ke arah AC volt ya. Saya mau ngecek voltase dari rumah saya guys. Normalnya kan 220 ya, plus minus. Kita cek yuk. Nah dengan menggunakan alat ini voltase di rumah saya kebaca berapa guys? 225 guys, kurang lebih ya, 225 226. Artinya so far oke ya dari alat ini. Kebetulan memang listrik di tempat saya stabil guys. Oke, itu saja guys review multitester yang termurah se online store. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.